Adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya pada luar biasa dan pada sehat ya. Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 dengan tema kita adalah Aku Anak yang Taat. Oke? Kakak Dewi ulang sekali lagi ya. Tema kita di hari Minggu ini adalah Aku Anak yang Taat. Jadi adik-adik yang di rumah harus selalu sukacita, harus selalu gembira, harus selalu taat walaupun beribadah di rumah saja. Dan jangan lupa sebelum ibadah kita harus siapkan persembahan, siapkan juga Alkitab, siapkan juga buku tulis kalau adik-adik ada yang mau nulis. Oke adik-adik yang di rumah, sudah siap untuk beribadah dong? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Berarti nggak boleh ada yang malas-malesan, nggak boleh ada yang sedih-sedihan karena kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik yang di rumah, kita mau bernyanyi dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri, harus sukacita, harus semangat. Nyanyikan lagu Bataknya ya. Adik-adik yang di rumah masih ingat kan? Sadari yon, hari ini Tuhan, benta hita, malas miroha, sadari yon hari ini Tuhan, benta hita, malas miroha, sadari yon hari ini Tuhan. Sebelum kita lanjut ibadah kita mau berdoa dulu. Jadi adik-adik yang di rumah harus siapkan hatinya karena kita mau bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami dari istirahat kami malam hari. Hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul dan beribadah walaupun di rumah saja. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkati juga apabila ada teman-teman kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dia supaya dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita, memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi Saya Bukan Pasukan dan lagu Kasih. Digerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
Kak Elin hari ini mau bacakan warta sekolah minggu. Nah, adik-adik pengen tahu apa saja warta sekolah minggu kita di minggu hari ini. Nah, nomor 1, Kak Elin mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun ya. Semoga adik-adik diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, yang kedua, selamat juga untuk adik-adik yang sudah naik kelas hari ini ya. Dan kalian berharap semua mendapatkan nilai yang bagus. Kalian percaya semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama pasti naik kelas dengan nilai yang bagus ya. Lalu yang ketiga, nah kita bersyukur nih kepada Tuhan karena ada beberapa teman kita yang sudah sembuh ya dari sakitnya nih, seperti keluarga Jore Sembiring ya yang sudah pulang ke rumah dan mereka boleh berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan Kak Elin juga hari ini khusus berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang juga sedang sakit ya. Seperti Bang Ronald dan keluarga, Kakak Diana dan keluarga, lalu ada keluarga Intan Huta Barat, ada keluarga Florence dan Immanuel Silitonga, lalu keluarga Deborah Panjaitan, dan khusus untuk Christine yang akan menghadapi operasi. Kak Elin percaya tangan Tuhan yang bekerja buat adik-adik semua dan keluarga. Dan juga untuk Christine yang akan operasi, tetap semangat ya Dek, berikan selalu Tuhan menjaga Christine ya. Dan semoga operasinya berjalan dengan lancar ya. Tangan dokter dan juga obat-obatan yang diberikan, memberikan kesembuhan, kekuatan buat kakak dan abang sekolah minggu dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah kakak juga berharap adik-adik segera menginformasikan kepada kakak-kakak guru kelasnya masing-masing bila ada keluarga, saudara yang ingin didoakan dalam keadaan sakit yang Kak Elin nggak tahu satu persatu, tapi adik-adik bisa sampaikan di guru kelas masing-masing supaya kita saling mendoakan ya. Dan adik-adik selamat berlibur karena hari ujian sudah selesai, adik-adik sudah terima rapot. Mungkin saat ini liburannya berbeda ya, tapi kita tetap harus semangat. Tetap ingat prokesnya, kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya, tetap di rumah, beraktivitas di rumah, memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui apa? Kita bisa di kamar nih, menyanyi, memuji Tuhan ya, supaya Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita ya. Itu saja dari Kak Elin. Kak Elin berdoa semua anak-anak Tuhan dan guru-guru sekolah minggu diberikan kesehatan luar biasa. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam cerita atau khotbah ya, cerita Kakak Joyce ya. Sebelum kita mendengarkan cerita atau khotbah, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sudah bisa semua ya? Oke, semangat nyanyinya. Oke Bang Jason. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, duduk yang baik, Alkitabnya dipersiapkan ya, dan kita buka dulu dari Ulangan 6
ayat 4-9. Ulangan 6 ayat 4-9. Dikasih tanda dulu ya Alkitabnya. Kalau sudah, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Bapa, sebentar kami ingin membaca firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan mempelajari apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu pada hari ini. Tuntun kami satu persatu anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang akan Kau sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, biarlah kami juga boleh mengerti ya Bapa. Ya Bapa, kami hamba juga memohon kiranya Engkau layakkan hati dan pikiran hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba juga boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kakak sampaikan kalau perikop firman Tuhan firman Tuhan hari ini itu dari Ulangan 6 ayat 4-9. Ulangan 6 ayat 4-9. Kakak bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, perikop kita ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4-9. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, kenapa disertai bangsa Israel? Nah, pada penulisan di Ulangan 6 ini, itu pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, banyak ujian yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Ya, banyak rintangan dan banyak musuh yang menghadang mereka. Tetapi Tuhan Allah senantiasa menyertai bangsa Israel. Nah, karena pertolongan Tuhan itu, karena kasih Tuhan itu, Tuhan meminta kepada bangsa Israel melalui Musa yang waktu itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, Tuhan meminta supaya bangsa Israel itu mengasihi, menjadi setia kepadanya, melakukan perintahnya. Makanya di dalam ayat 7 itu Tuhan Allah menyampaikan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang itu maksudnya adalah setiap hari, setiap saat, ya. Nah, kalau tidak dilaksanakan firman Tuhan itu, mereka akan celaka. Tuh, kok celaka Kak? Iya. Pada adik-adik ingat, pada saat bangsa Israel melanggar perintah Tuhan, pasti mereka akan celaka. Banyak musuh yang menghadang mereka. Ya, tidak mudah perjalanan bangsa Israel. Nah, firman Tuhan, meskipun pada saat itu untuk bangsa Israel, hari ini pun demikian. Perjalanan kita tidak mudah, adik-adik. Ya, kita hidup di dunia ini dengan penuh banyak rintangan, ya, banyak cobaan, ya. Nah, karena Allah sangat sayang kepada kita, Dia mau supaya kita percaya
Dia mau supaya kita mengasihinya. Karena Tuhan Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, Dia sudah memberikan berkat-Nya kepada kita, Dia sudah menyertai kita. Nah, permintaan Tuhan itu adalah anak-anaknya setia. Anak-anaknya mau taat akan perintah Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Dia sebagai pencipta kita? Nah, di sini kakak mau bagi dua bagian. Satu untuk adik-adik kelas TK, ya. Untuk adik-adik kelas TK, ini perikop ini sangat kena untuk papa dan mama yang mendampingi adik-adik saat beribadah sekarang, ya. Nah, ini tugas papa dan mama untuk mengenalkan adik-adik sekolah minggu kepada firman Tuhan, menceritakan tentang kabar baik, tentang Tuhan Yesus, tentang tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tugas orang tua di rumah untuk memperkenalkan mereka kepada firman Tuhan. Ya, seperti ayat 7 itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang, bukan hanya diceritakan saja berulang-ulang, tetapi juga menjadi contoh bagi anak-anak di rumah. Ya, anak-anak di rumah, adik-adik sekolah minggu, terutama yang TK, pasti akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu melalui orang tuanya. Bagaimana di rumah saling mengasihi, saling menyayangi, maka itulah yang menjadi contoh baik bagi adik-adik TK, karena mereka juga kan belum bisa membaca, menulis, dan mereka hanya melihat contoh dari apa yang orang tua lakukan di dalam kehidupan mereka di rumah. Nah, untuk adik-adik kelas 1, 2, dan kelas 3, 4, nah adik-adik kan juga sudah bisa belajar di sekolah, ada pelajaran agama Kristen, ya kan? Atau adik-adik bisa menonton dari YouTube misalnya tentang tokoh-tokoh Alkitab, atau buku cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, itu bisa dipelajari, atau membaca firman Tuhan dari Alkitab sendiri, ya. Kita bisa mempelajarinya dari situ semua. Tetapi tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya menonton, ya, harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan yang kalian baca, yang kalian pelajari melalui YouTube misalnya tentang tokoh Alkitab, ya, tentang mukjizat Tuhan Yesus, itu juga kalian harus laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Tunjukkan bagaimana kalian mengasihi orang tua kalian. Tunjukkan bagaimana kalian mengasihi sesama kalian, abang, kakak, adik, siapapun yang kalian temui. Ya. Nah, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita sayang sama Tuhan, pasti kita mau rajin membaca Alkitab, mau rajin melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh, ya, untuk sampai tua nanti kita belajar Alkitab ini, ya, walaupun bukunya segini, tapi kita belajarnya seumur hidup, ya. Kita bisa menjadi setia, kita bisa mempelajari firman Tuhan hari lepas hari, sehingga iman kita tetap teguh, tidak tergoyahkan, ya. Karena di sini dibilang di ayat 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, dan kita percaya bahwa hanya Dia yang menyelamatkan kita, sehingga kelak nanti kita bisa tinggal bersama-sama Dia di sorga nanti, ya. Dan kita bisa kita bisa dinyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, ya. Nah, bukan cuma buat adik-adik, tetapi juga buat papa mama yang mendampingi adik-adik. Kita minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu, supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mengasihi, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita
tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan kita pun sebagai anak-anaknya, kita juga patut mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Ia inginkan, membaca firman Tuhan dan mengatakannya, menjadi saksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami dengarkan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuntun kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memperkatakan firman-Mu, melakukan firman-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Biarlah orang-orang juga di sekeliling kami melihat kemuliaan-Mu, melihat kasih setia-Mu kepada orang-orang yang mengasihi Engkau. Ya Bapa, sertai dan tuntun kami di kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Ya Bapa, biarlah kasih setiamu saja yang melingkupi kami sekeluarga hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ayat emas kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kakak ulang sekali lagi ya, 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah selesai mendengarkan cerita. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, siapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan dengan sukacita. Persembahan diberikan kepada orang tua akan memberikannya kepada Sintua Banjar, dan Sintua Banjar akan memberikannya kepada gereja kita. Nah, adik-adik, ayat persembahan kita yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 7. Saya ulang ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ulang ya, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So, jadi kita berikan persembahan kita dengan sukacita adik-adik. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Kasihnya,
Adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Adik-adik kembali duduk dengan baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siap untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang ibadah hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami senantiasa ya Tuhan di tengah-tengah sekolah kami, di tengah-tengah keluarga kami dan lingkungan kami. Lengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami juga senantiasa kesehatan. Tuhan kiranya memberkati kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka juga boleh membimbing kami, anak-anaknya, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, hari ini kami juga membawa dalam doa teman-teman, kakak, abang, guru sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, yaitu keluarga Bang Ronald Butar-Butar, keluarga Kadiana Gultom, keluarga adik Intan Huta Barat dari kelas TK, keluarga Florence dan Immanuel Siritonga dari kelas TK, keluarga adik Deborah Panjaitan kelas TK yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah, dan juga adik Christine Siritorus yang akan melakukan operasi pada tanggal 14 Juli nanti. Bapa, berkatilah mereka semua, berikan mereka pemulihan yang baik, berikan mereka semangat dan tanamkan kepercayaan di dalam hati dan pikiran mereka semua ya Bapa, bahwa Engkau adalah tabib yang maha agung. Engkau sanggup untuk memulihkan segala macam penyakit. Biarlah teman-teman, abang, kakak, dan mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang tidak kami ketahui juga masih dalam keadaan sakit. Biar Engkau juga jamah mereka, Engkau tanamkan mereka rasa percaya bahwa mereka akan pulih, dan di minggu-minggu mendatang kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah online. Ya Bapa, tuntun kami semua anak-anak-Mu di sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama. Biarlah kasih setia-Mu saja yang melingkupi kami semua. Bapa, terima kasih atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah selesai ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan bersama kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu yang lain. Shalom.